ada cerita baru yang tercipta. Di balik setiap tarian, bangunan, hingga makanan, terdapat jejak percampuran yang memperkaya identitas kita. Inilah proses akulturasi budaya, perjalanan panjang yang membentuk wajah masyarakat kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya Fatan Sugiyama. Saya di sini mewakili kelompok 2. Kami ingin mewawancarai beberapa orang yang tinggal di daerah Pasar Lama, dan di sini saya sedang berada di depan Wihara Pajung Utara, dan di sini ikuti saya dan teman-teman saya untuk mewawancarai orang-orang di sekitar sini. Pasar lama atau pasar tradisional itu memang sudah ada sejak tahun 1700-an. Di masa VOC sendiri pasar itu sudah ada. Cuma kepemilikannya adalah para bangsawan Sunda Kali Pasir seperti Arya dan Nyi Arya. Nah, ada beberapa saudagar Tionghoa pada saat itu ada 9. Ada 9, cuma marganya dalam dua marga Hoi dan marga Ling. Nah, itu adalah saudara-saudara Tionghoa yang memang pada saat itu didagangkan dari Batavia. Kenapa? Karena setelah Banten dikuasai oleh VOC di zamannya Sultan Haji dan seterusnya kan otonomi atau kebijakan kesultanan itu sudah diawasi oleh VOC dan atas persetujuan VOC secara tidak langsung diatur lah, diatur. Sehingga perekonomian dan segala macamnya pun itu sudah diatur, sehingga banyak didatangkan saudagar-saudagar dari Batavia ke Tangerang untuk memakmurkan atau membuat perekonomian di Tangerang ini semakin maju lagi. Tetapi karena memang di sini menjadi titik perlawanan Kesultanan Banten terakhir dengan VOC, maka inilah daerah konflik. Jadi bersebar kemana-mana. Tionghoa ada, Arab ada, Sunda ada, Jawa ada, kumpul semua. Makassar pun ada. Jadi makanya Tangerang ini terbentuk jadi satu daerah, satu kota yang menjadi multikultur. Kebudayaannya banyak. Bahkan kita sendiri nggak pernah bisa menemukan ciri asli Tangerang yang mana sih? Iya benar. Kayak bingung, sebelah sana pecinan, di sini kampung, habis itu sononya lagi beda lagi. Karena memang membaur. Seperti kawasan Pasar Lama. Kawasan Pasar Lama itu banyak kios-kiosnya punya Tionghoa. Selain Muslim juga ada, Arab juga ada. Tapi pemukimannya banyak Muslim. Sementara pemukiman Tionghoanya ada di seberangnya. Di Pasar Karawaci, Pasar Baru, Pasar. Sementara di sini Muslim. Jadi memang udah berbaur. Jadi kalau misalkan dalam satu kota itu ya udah ya multikultur aja gitu. Jadi untuk menemukan ciri khas aslinya mana sih? Ya kita sudah nggak bisa mengatakan bahwa aslinya itu Sunda atau aslinya itu Cina bahkan, karena memang sudah membaur. Contoh yang paling mudah, makanan yang paling dikenal di Tangerang itu laksa kan? Laksa Tangerang. Laksa Tangerang itu apa? Sebenarnya adalah produk dari asimilasi budaya. So, bisa dikatakan kayak gitu kenapa? Betul, karena laksa itu makanan dari sebenarnya ya, kalau dilihat dari bahan-bahannya, itu kan makanan Asia Tenggara ya. Kayak hampir semua Asia Tenggara punya laksanya mereka sendiri lah ya. Cuma yang bikin laksa Tangerang spesial itu ya apa yang ditaruh di kuahnya, kayak dikasih santan lah apa. Itu sih yang menurut saya bikin laksa Tangerang itu laksa Tangerang. Jadi sebenarnya gini, asimilasinya tuh gini. Secara gambaran yang paling mudah ini. Dulu itu kan banyak ya perkawinan antara pribumi dengan saudagar. Taruhlah misalkan dalam kasus ini saudagar itu menikahi seorang perempuan pribumi.
untuk menyenangkan tuannya atau menyenangkan suaminya, si ibu ini atau si nyai ini membuat satu makanan. Nah, makanan ini kan biasanya kalau orang-orang Chinese Tionghoa itu kan lebih suka dengan yang berbentuk mini itu, gitu kan? Hanya pakai bihun. Akhirnya dia mencoba untuk membuat satu makanan yang menyerupai itu. Cuma bahan mie dan bahan yang ada itu nggak sinkron. Yang ada adalah beras. Ya. Akhirnya buatlah beras itu menjadi mie. Bihun. Nah, jadi mie yang ada di laksa itu adalah hasil dari beras, bukan kebanyakan mie yang biasa kita temukan gitu. Iya. Dari situ, nah kemudian bumbunya atau kuahnya ya, karena memang dia sudah terbiasa dengan kuah rempah yang ada di sini, jadikanlah satu kuah yang bentuk kuah laksa itu sendiri. Jadi asimilasinya itu untuk menyenangkan tuanya, maka laksa itu menjadi spesial karena bentuknya mie, tapi bahan-bahannya bahan-bahan lokal dan dibuat dari orang lokal untuk menyenangkan orang dan selera dari luar seperti itu. Pakai bihun. Tahun mungkin saudagar Tionghoa dia meyakini kepada Mak Panim ini, Mak Panim Pucong atau Mak Benteng ya, mereka mendapat berkah ya, mungkin keberuntungan, usahanya sukses ya kan, lantas dagangnya maju, lantas pertaniannya subur dan berlimpah ya kan, karena dia sering sembahyang sama mak, bahasa mak itu ya seperti inilah, setiap mak itu garis miring kondisi imposatnya yang maha mendengar, maha melihat dari penderitaan manusia, dia selalu menolong ya. Jadi saudagar-saudagar itu atau petani-petani itu mungkin dia menyumbangkan ya, atau kerjasama sama rekan-rekan itu membangun itu dari rumah bambu itu ya kan, tiang bambu itu ya kan, dia bangun pakai apa namanya, seingat saya mah zaman dulu ini nih masih hutan setengah hutan lah, banyak pohon-pohon jati, pohon-pohon nangka, pohon apa tuh yang buah yang bulat itu tuh, kecapi. Itu mungkin pakai tiang-tiang itu dibangun lagi pada tahun 1775 dibangun lagi ya, mungkin ya anunya apa namanya, dindingnya pakai dinding bata merah yang cetak itu ya kan. Jadi bangunan itu ya dikatakan dari tahun 1684 itu dirubah jadi lebih baik lah ya, pantas berlanjut lagi sampai tahun 1844. Mungkin kan orang-orang Tionghoa itu makin banyak ya berkembang di daerah Tangerang yang kita pahami dan mengerti. Nah itu dia ya, itulah mungkin kerjasama lagi ya kan, membangun besar-besaran ya kan, kelenteng ini tuh seperti itu tuh adanya di tengah itu bangunnya kurang lebih tahun 1844. Udah berapa tahun kemarin, ada 200-an lebih, 200-an ya? Iya. 200-an kurang lebih seperti itu. 160, 100, hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun ya. Itu bangunannya aja loh. Ya, itu bangunannya aja. Bangunan yang ini nih, yang kelihatannya mewah lah seperti itu. Tapi asal usulnya ya dari tiang bambu itu. Nah, orang Tionghoa ini asal usulnya katanya datang dari tahun 1407. Jadi tahun 1407 itu di Tangerang itu mereka pernah datang kemari, mungkin bercocok tanam. Pada umumnya sih bercocok tanam pada zaman itu ya kan, ya kan, pada umumnya seperti itu. Nah itu kurang lebih seperti itulah sementara namanya sejarah.